Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Bunyani. Kami asli dari dusun, dari kampung Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Saya sendiri kelahiran tahun 69 ya, 1969. Saya 5 bersaudara, anak kelima dari 8 bersaudara. Jadi sebetulnya kalau ada istilah orang Jawa kacang ninggal lanjaran gitu ya, atau air tidak jatuh jauh dari bangunan atau istilah-istilah. Jadi sebetulnya jiwa dakwah saya itu memang ya menurun dari orang tua saya, karena orang tua saya yang memiliki jiwa berjuang berdakwah di dalam agama Islam. Saya hidup di lingkungan keluarga bapak saya yang seperti itu, sehingga mendorong saya untuk mengikuti jejak orang tua saya untuk berdakwah. Sebetulnya strategi dakwah itu luas ya, luas. Namun metode dakwah dan strategi dakwah yang kita ikuti pun sebetulnya juga bersumber dari metode dakwahnya Rasulullah. Ya mungkin ada kembangan atau semacam tambahan-tambahan karena mungkin perbedaan zaman ya, zaman Rasulullah dengan zaman sekarang 1400 tahun yang lalu, atau perbedaan tempat karena Rasulullah di masyarakat Saudi, setting masyarakatnya secara budaya dan sosiologi juga berbeda jauh dengan masyarakat Indonesia, apalagi khususnya masyarakat Jawa ya, mungkin berbeda lah. Itu tentu ada penyesuaian. Tapi intinya sebetulnya itu mengikuti metode atau strategi dakwahnya Rasulullah. Hadisul qauma biukulihim, itu berkomunikasilah, berbicaralah dengan kaum sesuai dengan akal mereka, kan gitu, kemampuan berpikir kaum itu. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi di dalam berdakwah itu harus menyampaikan wahyu ya, nilai-nilai ajaran Islam yang berasal dari langit, dari Allah. Kemudian bagaimana supaya idealisme wahyu yang bersumber dari Allah, yang bersumber dari langit, dari atas ini bisa membumi, diterima oleh penduduk bumi, kan gitu, orang yang hidup di bumi. Dakwah itu yang paling utama dan yang paling mendominasi di dalam materi dakwah itu harusnya masalah mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah. Adapun masalah ibadah, masalah muamalah itu juga penting. Bukan berarti itu tidak penting atau kita tinggalkan, bukan. Tetapi itu adalah langkah berikutnya, langkah kedua. Setelah orang itu mentauhidkan, beriman dulu, baru beramal soleh, kan gitu. Ketika perintah Allah kan berimanlah dan beramal solehlah, bukan beramal solehlah baru kemudian beriman, kan tidak, tapi beriman dulu. Itu jadi yang utama adalah mentauhidkan. Menghadapi cobaan, ujian dan tantangan, hambatan itu pasti. Itu orang tuh kalau soleh untuk dirinya sendiri, orang lain diem aja. Tapi begitu dia ngajak, ayo salat, ayo nang masjid, lah ini reaksi, walah nang masjid lagi ndek kapan wewes. Nah, wah sok alim kowe iki, kowe ora ngerti cilikanmu, kowe ora ngerti masa lalumu. Lah ini ketika kita mengajak orang lain, di situ ada respon. Orang Jawa bilang pahit madu. Pahit madu itu istilah Jawa yang sangat bagus ya. Jadi madu itu sudah manis, ya kan? Tetapi masih dikatakan pahit. Artinya apa? Kata-kata kita kalau bisa diusahakan lebih manis daripada madu. Nah, pahit madu. Nah, kita kan makhluk sosial ya, membutuhkan orang lain. Tentu di situ kita membutuhkan orang-orang lain kan, yang tempatnya, kemudian takmirnya, kemudian di situ juga ada protokolernya, ada konsumsi, ada macam-macam kan. Itu saya nggak bisa sendiri kan, seperti itu. Khusus untuk anak-anak muda ya, ini pesan saya, banyak-banyaklah mencari ilmu. Al ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum amal. Nah, sebelum kita beramal soleh, mengerjakan sesuatu, beribadah, sholat, puasa, semua itu haji, semua itu didahului dengan ilmu.